Sekarang giliran kami. Giliran kami, generasi muda, meneruskan perjuangan. Cukuplah dengan rekod perjuangan ayah yang begitu cemerlang. Sekarang ayah sudah terlalu tua untuk mikul senjata. Tapi ayah yang telah lanjut usia menjawab, anak-anakku, ayat ini tidak mengecualikan siapa-siapa, termasuk orang lanjut usia seperti ayah. Infiru khifafan wa thiqalan, tampillah ke medan perjuangan dalam keadaan berat atau dalam keadaan ringan. Memang berat, tapi ayat ini memerintahkan semua, termasuk yang berat-berat. Berangkatlah Abu Talhah ke medan perang, menaiki kapal perang. Tapi si lanjut usia ini tak sempat sampai ke medan, meninggal dalam pelayaran. Dan ketika meninggal di tengah lautan, tak ada daratan ketika itu untuk mengebumikan mayat atau jenazahnya. Terpaksa ditunggu 9 hari baru terjumpa pulau di mana dia dikebumikan. Tapi mayat pejuang yang menyahut seruan infiru khifafan wa thiqalan selama 9 hari tidak berubah. Lam yataghayyar ba'da 9 ayyam. Jasadnya tidak berubah, tidak reput, tidak membusuk selama 9 bulan, 9 hari. Setelah 9 hari, ya, saya sampaikan kisah ini karena saya sungguh terkesan dengan ayat ini. Ketika saya coba-coba mencari excuse untuk tidak ikut. Dan dengan itu mudah-mudahan kita tak mendengar apa-apa excuse lagi. Dari mana-mana negeri, dari mana-mana senior, baik yang migrain, baik yang darah tinggi, ataupun yang kencing manis atau yang gaut. Infiru khifafan wa thiqalan. Jadi alasan-alasan itu tak laku dalam wadah. Hadirin terhormat, cabaran-cabaran sebagaimana yang telah diungkapkan di atas memperkuat keyakinan kita tentang kerelevanan strategi dakwah dan tarbiyah. Memang demikianlah selamanya. Dakwah dan tarbiyah tidak pernah dan tidak akan pernah hilang kerelevanannya. Justru strategi inilah yang akan kita lanjutkan dengan lebih intensif sebagai usaha pengaktualisasian misi profetis, membebaskan manusia dari kegelapan az-zulumat kepada kecerahan an-nur, an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ila an-nur. Untuk memastikan terlaksananya misi tanwir atau pencerahan ini, wadah harus mampu tampil sebagai the enlightened souls, istilah yang dipakai oleh ahli syariati tentang golongan yang demikianlah sisi hitam sejarah kontemporari yang jelas memperlihatkan pelbagai predicament. Tetapi siapa tahu, barangkali ada pula sisi putihnya yang mengandungi promises. Memang kita sedang mengalami krisis, tetapi tidak sedikit pula krisis yang boleh dirubah menjadi kesempatan. Sekaranglah saatnya kita tampil sebagai umat penyumbang, menawarkan tamadun sejagat rahmat, rahmatan lil alamin, tamadun sejagat rahmat. Tapi untuk memungkinkan kita menjadi umat penyumbang, kita perlu berada di atas.
Hanya yang di atas yang dapat mencurah sesuatu kepada yang menadah di bawah. Begitulah biasanya. Dengan kata lain, kita perlu menjadi umat al-yadul ulya, tangan yang di atas dalam arti luas. Menyumbang itu dari atas, menerima itu di bawah. Begitulah biasanya. Kecuali tol Leboh Raya, dia yang memungut, tapi dia selalu di atas. Kita yang memberi, tapi kita di bawah. Untuk itu kita perlu membangun semula tonggak-tonggak yang menjadi kekuatan tamadun Islam zaman jayanya dahulu. Tonggak-tonggak ketamadunan yang dirumuskan oleh Malik bin Nabi sebagai quwwatur ruhi wal aql, kekuatan spiritual intelektual. Andainya kita ingin menjadi kekuatan katalis pembangunan tamadun sejagat rahmat, maka wadah ini harus juga dibangun di atas kedua-dua tonggak kekuatan tersebut. Dalam kaitan inilah perlunya strategi pembinaan dalaman yang melibatkan seluruh warga wadah. Pembinaan dalaman warga wadah yang berpaksikan taqarrub dan tafaqquh. Dengan intensifikasi taqarrub, meningkatkan amal, mendekatkan diri kepada Allah, kita membangun kekuatan rohaniyah, quwwatur ruh. Dan dengan ketekunan tafaqquh, menguasai ilmu Alkitab dan Al-Hikmah, kita membangun kekuatan intelektual, quwwatul aql. Kekuatan dalaman inilah yang harus sentiasa dipelihara dan dilestarikan. Sejarah mengajar kita bahwa kekalahan dan keruntuhan lebih banyak disebabkan kerapuhan dalaman dan tidak sangat disebabkan gempuran luar. Itulah yang sebenarnya hakikat di sebalik keruntuhan tamadun Baghdad abad 13 Masehi. Tamadun yang sebenarnya telah lama reput dari dalam setelah kehilangan kedua-dua tonggak kekuatannya, quwwatur ruhi wal aql. Dan seluruh kekuatan umat tersedot ke dalam silang sengketa perpolitikan, as-siyasah bil ma'na sathi, politik yang telah mengalami pendangkalan erti. Politik siapa dapat apa, who gets what. Serangan Mongol sebenarnya tidak lebih daripada sekedar tolakan terakhir terhadap tubuh daif yang sudah lama menunggu rebah. Demikianlah andainya kita tidak mau ditempelak